Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang pertama dalam sejarah Islam. Banyak dari umat muslim mengenal berbagai penciptaan di dunia modern. Pencipta pertama lampu hingga pencipta teknologi mutakhir dalam ponsel. Tetapi, banyak di antara umat muslim yang tak mengetahui tokoh-tokoh penting dalam Islam. Mereka adalah tokoh-tokoh yang pertama yang memiliki kaitan dengan tradisi umat Islam. Dalam sejarah Islam, kita cuma mengenal mereka yang kali pertama masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun. Tapi kerap kita tidak tahu, siapa saja mereka yang melakukan sesuatu berkaitan dengan Islam. Siapa sajakah mereka? Berikut nama hamba-hamba Allah yang memiliki ikatan dengan sejarah kehidupan umat Islam. Sebelum lanjut, follow dan subscribe akun Dakwah Gaib. Semoga Allah panjangkan umur dan dilimpahkan rezekinya untuk kita semua. Orang yang pertama menulis Bismillah. Nabi yang pertama kali menulis Bismillah adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kalimat Bismillah itu selalu menjadi pembuka dalam surat-surat yang ditulis beliau, termasuk suratnya kepada Ratu Balqis. Hal ini dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di surah An-Naml ayat 30. Artinya, sesungguhnya, surat itu berasal dari Sulaiman yang isinya berbunyi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat itu Nabi Sulaiman alaihi salam meminta Ratu Balqis untuk menyerahkan kekuasaannya dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan surat. Ratu Balqis sebenarnya sudah tahu bahwa surat yang diberikan oleh Nabi Sulaiman berisi tentang perintah untuk tunduk pada kekuasaannya dan meninggalkan sesembahannya yang sesat. Namun Ratu Balqis tetap menerimanya dan membacanya. Alasan Ratu Balqis mau membaca surat tersebut adalah ada kalimat Bismillah yang selalu ditulis Nabi Sulaiman untuk mengawali surat-suratnya. Ratu Balqis bahkan menyebut surat dari Nabi Sulaiman itu adalah surat yang mulia. Kalimat Bismillah inilah yang membuat persepsi Ratu Balqis atas surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman berubah dan mau membacanya, sehingga akhirnya ia mematuhi ajakan Nabi Sulaiman untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kesesatannya. Nabi yang pertama kali mengucapkan Bismillah. Menurut keterangan dalam tafsir Kasyashi karya Sofyan Hadi, Nabi yang pertama kali mengucapkan Bismillah adalah Nabi Nuh alaihi salam dan umatnya saat hendak memasuki kapal. Nabi Nuh memerintahkan umatnya untuk membaca Bismillah saat naik ke kapal pada waktu berlayar. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di surah Hud ayat 41. Artinya, Dia Nuh berkata, "Naiklah kamu semua ke dalamnya bahtera," dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang pertama minum air Zam-Zam adalah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan Siti Hajar. Salah satu kisahnya yang terkenal adalah keluarnya air Zam-Zam dari hentakan kakinya di tanah yang gersang. Orang yang pertama berkhitan. Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau melaksanakan khitan ketika sudah menginjak usia senja. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Ibrahim melaksanakan khitan ketika berumur 80 tahun dengan menggunakan kapak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Orang yang pertama diberikan pakaian pada hari kiamat. Nabi Ibrahim alaihi salam. Hamba Allah yang pertama berpakaian adalah Nabi Ibrahim, sang kekasih Allah. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, makhluk pertama yang berpakaian pada hari kiamat ialah Ibrahim Al-Khalil. Ibnu Hajar mengatakan, Al-Baihaqi meriwayatkan hadis seperti itu dari jalur Ibnu Abbas dan menambahkan, dan orang pertama yang memakai pakaian dari surga adalah Ibrahim. Ia memakai hulah atau pakaian yang menutup seluruh badan, dari surga. Dan sebuah kursi didatangkan dan dilempar dari sebelah kanan arasi dan diberikan kepadaku, lalu aku memakai hulah dari surga yang tidak diperuntukkan bagi orang lain. Orang yang pertama dipanggil oleh Allah pada hari kiamat adalah Nabi Adam alaihi salam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama-tama dipanggil di hari kiamat adalah Adam, maka dipermaklumkan, inilah nenek moyang kamu sekalian, Adam. Adam menjawab panggilan itu seraya berkata, ya Tuhanku, aku penuhi panggilanmu dengan mengharapkan kebahagiaan darimu. Allah berfirman, keluarkan para penghuni jahanam dari anak cucumu.
Adam bertanya, "Berapa ya Tuhanku?" Allah menjawab, "Dari tiap-tiap 100, keluarkan 99 orang." Maka kami berkata, "Ya Rasul Allah, bagaimana pendapatmu, jika dari tiap-tiap 159 orang diambil 99 orang, maka berapakah yang tersisa dari kita?" Rasul menjawab, "Sesungguhnya umatku di tengah umat-umat lainnya adalah seperti rambut putih pada lembu berwarna hitam." Hadis riwayat Bukhari. Orang yang pertama mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah adalah Sayyidatina Hajar. Setelah Nabi Ibrahim pergi, Hajar mulai menyusui anaknya. Kemudian, makan dan minum, bekal yang ditinggalkan Nabi Ibrahim. Namun, ketika bekal telah habis dimakan, Hajar dan Ismail merasa kehausan. Hajar berkeliling mencari air, tetapi tidak menemukannya. Karena kasihan pada anaknya, ia naik ke Bukit Syafa untuk mencari bantuan, tapi tidak melihat seorang pun. Ia kemudian turun dan berlari menuju Bukit Marwah, mendakinya untuk melihat keadaan sekeliling, tetapi tidak ada orang yang terlihat. Hajar mengulanginya sebanyak 7 kali. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah awal mula manusia melakukan sa'i di antara Bukit Syafa dan Marwah." Upaya Siti Hajar yang berusaha mencari air guna memenuhi kebutuhan dirinya dan Ismail, telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Al-Baqarah ayat 158. Bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Artinya, sesungguhnya Syafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka, barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan, barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Orang yang pertama masuk ke dalam surga dan orang yang pertama dibangkitkan pada hari kiamat adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, orang yang pertama masuk surga adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Quran, Surat Al-Waqiah ayat 10 menyatakan, "Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan bahwa kaum muslimin adalah umat pertama yang masuk surga. Sementara Nabi Muhammad adalah orang pertama yang masuk surga. 3 orang yang pertama-tama masuk surga adalah orang yang mati syahid, orang yang selalu menjaga kehormatan diri dan berusaha tetap menjaga diri dari maksiat sekalipun punya banyak tanggungan berkeluarga, dan Buddha yang beribadah kepada Tuhannya sebaik-baiknya dengan tetap menunaikan kewajibannya kepada Tuannya. Manusia yang pertama kali dibangkitkan pada hari akhir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keterangan ini didasarkan dari sabdanya dalam sejumlah keterangan hadits. Disebutkan dari hadits yang diceritakan oleh Abdullah bin Salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang kuburannya terbelah untuk hari kebangkitan pada akhir zaman kelak. Berikut bunyi hadits yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Aku adalah pemimpin anak Adam dan orang yang pertama kali tanahnya terbelah. Aku juga orang yang pertama memberi syafaat dan yang diberi syafaat, di tanganku ada puji-pujian, dan di bawahku ada Adam dan orang-orang di bawahnya." Hadis riwayat muttafaq alaihi. Orang yang pertama menjadi khalifah Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama. Masa kekhalifahannya dipenuhi dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah menghadapi kaum murtad yang menolak kepemimpinan khalifah dan kembali ke ajaran lama mereka. Abu Bakar menghadapi tantangan ini dengan tegas namun bijaksana, mengirimkan pasukan untuk mengatasi pemberontakan tersebut. Selain itu, ia juga harus menghadapi berbagai permasalahan internal umat Islam, seperti perselisihan pendapat dan perbedaan pandangan. Kepemimpinannya yang adil dan tegas mampu mengatasi berbagai tantangan tersebut dan menyatukan kembali umat Islam. Orang yang pertama menggunakan kalender Hijriah dan orang yang mengadakan Baitul Mal adalah Umar bin Al-Khattab. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib, bahwa orang pertama yang memulai penanggalan adalah Umar bin Al-Khattab setelah 2,5 tahun dari masa pemerintahannya. Ia menulisnya pada tanggal 16 Muharram atas usulan dari Ali bin Abi Thalib. Ibnu Hajar pun menyebutkan bahwa sebab dimulainya penanggalan tahun Hijriah dari bulan Muharram adalah karena pada saat Umar bermusyawarah dengan para sahabat dalam menentukan penanggalan,
terjadi perbedaan pendapat. Mereka berbeda pendapat karena 4 hal: kelahiran Rasulullah, awal diutus beliau, hijrah dan kematian beliau. Pada akhirnya, para sahabat pun berpatokan pada waktu beliau hijrah. Mereka mengakhirkan dari bulan Rabiul Awal atau bias disebut hijrah Nabi ke Muharram, karena awal niatan kuat untuk hijrah ada pada bulan Muharram. Baitul Mal. Sepeninggal Rasulullah, di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Baitul Mal tidak hanya mengelola harta rampasan perang, tetapi juga menerapkan kebijakan pembagian tanah-tanah dari orang yang murtad. Tanah ini sebagian diberikan kepada kaum muslimin yang berhak, sebagian lagi dikelola oleh negara. Secara resmi, pelembagaan Baitul Mal didirikan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Seiring bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam, pengelolaan keuangan pun bertambah kompleks. Atas pertimbangan itulah, Umar memutuskan untuk melembagakan Baitul Mal menjadi lembaga formal. Umar membentuk Baitul Mal di setiap wilayah kekuasaan Islam. Ia menugaskan pejabat perbendaharaan negara di setiap wilayah. Pendistribusian harta pun sesuai dengan hukum syariat. Baitul Mal inilah yang nantinya bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Orang yang pertama meletakkan jabatan khalifah dalam Islam adalah Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Hasan juga dikenal sebagai sosok yang lemah lembut, lebih lembut dari adiknya Hussein. Itu pula yang menyebabkan ia rela turun dari kursi khalifah dan menyerahkannya pada Muawiyah bin Abi Sufyan, musuh lama dari ayahandanya, Ali bin Abi Thalib. Hasan sendiri naik kursi khalifah karena menerima baiat kekhalifahan dari orang Kufah. Namun Hasan hanya bertahan selama 6 bulan dan beberapa hari saja. Hasan memilih menyerahkan tampuk kekuasaan pada Muawiyah dan menyudahi peperangan yang berlangsung cukup lama. Keteladanan Sayyidina Hasan bin Ali dengan mengorbankan kekuasaan demi maslahat umat, menginspirasi kita bahwa kekuasaan bukanlah segala-galanya. Di atas semuanya, ada kemanusiaan dan keselamatan umat. Imam Al-Bulkini bahkan hingga merujuk pada kejadian ini dengan menghukumi kebolehan mundur dari tugas, demi kemaslahatan atau ketika tak mampu lagi. Orang yang pertama menyusukan Nabi Muhammad SAW adalah Suwaibah radhiyallahu anhu. Sebagaimana tradisi di Arab saat itu bahwa anak yang baru dilahirkan akan dicarikan ibu susuan. Begitupun dengan Nabi Muhammad yang juga disusukan kepada beberapa ibu. 7 hari setelah dihitan, Abdul Muthalib saat itu meminta Suwaibah untuk menyusui Muhammad. Suwaibah pun menjadi perempuan kedua setelah Aminah yang menyusui calon utusan Allah Ta'ala. Kelak bayi yang baru lahir itu akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Orang yang pertama syahid dalam Islam. Di antara sahabat Nabi Muhammad yang kerap mendapat siksaan demi mempertahankan akidah yakni Ammar dan kedua orang tuanya, yaitu Yasir, ayah, dan Sumayyah, ibu. Mereka dibaringkan di padang pasir di bawah terik matahari kota Makkah yang panas sekali. Maulana Muhammad Zakaria, dalam kitabnya yang berjudul Fadilah Amal dan menyarikan dari kitab Usudul Ghabah, menuliskan, setiap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di depannya, beliau menasihati mereka agar bersabar karena Allah menjanjikan kepada mereka surga. Akhirnya, akibat dari penyiksaan itu, Yasir meninggal dunia. Para penzalim tidak membiarkan dia hidup tenang sampai ia wafat. Ibu Ammar yang bernama Sumayyah pun juga ditikam kemaluannya dengan tombak oleh Abu Jahal yang terkutuk sehingga ia pun mati syahid. Ia tidak meninggalkan Islam walaupun mengalami penderitaan saat umurnya sudah tua dan fisiknya sudah lemah. Walaupun begitu, Abu Jahal tidak menaruh belas kasihan padanya. Menurut Maulana Zakaria, merekalah orang yang pertama kali mati syahid dalam sejarah Islam. Orang yang pertama menulis hadis di dalam kitab atau lembaran adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Sejarah penulisan dimulai pada awal masa kenabian. Awalnya Rasulullah melarang para sahabatnya menulis hadis, seperti riwayat dari Abu Sa'id Al-Hudri. Janganlah kalian menulis dariku, dan barang siapa yang telah menulis dariku selain Al-Quran maka hapuslah. Hadis riwayat Muslim. Namun di akhir hayatnya Rasulullah mengizinkan penulisan hadits seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan, "Dahulu aku menulis semua yang aku dengar dari Rasulullah karena aku ingin menghafalnya. Kemudian orang-orang Quraisy melarangku. Mereka berkata, engkau menulis semua yang kau dengar dari Rasulullah? Dan Rasulullah adalah seorang manusia, kadang berbicara karena marah,
kadang berbicara dalam keadaan lapang. Mulai dari sejak itu aku pun tidak menulis lagi, sampai aku bertemu dengan Rasulullah dan mengadukan masalah ini. Kemudian beliau bersabda sambil menunjukkan jarinya ke mulutnya, "Tulislah. Demi yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran." Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim. Orang yang pertama memanah dalam perjuangan fisabilillah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sosok yang selalu berada di garda depan dalam membela Islam. Ia dikenal sebagai pemanah pertama dalam Islam yang melepaskan panah demi mempertahankan Rasulullah dan kaum muslimin. Ketika terjadi pertempuran, Sa'ad seringkali menjadi andalan karena ketangkasannya dalam menggunakan panah. Salah satu momen bersejarah adalah ketika ia bertempur di Perang Badar dan Perang Uhud. Di Perang Uhud, Rasulullah sampai berkata kepada Sa'ad, "Panahlah, wahai Sa'ad, dan aku menjadi saksi bagimu." Keberanian dan kecintaan Sa'ad kepada Rasulullah membuatnya menjadi salah satu pejuang yang paling setia dan tangguh. Orang yang pertama menjadi muazin dan menyerukan adzan adalah Bilal bin Rabah. Melansir buku The Great Sahaba yang ditulis oleh Rizam Aizid, kala Masjid Nabawi di Madinah selesai dibangun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mensyariatkan azan sebelum didirikannya sholat. Azan pada masa tersebut dimaksudkan sebagai penanda sholat sekaligus pengajak muslim untuk sholat berjamaah di masjid. Mulanya, setiap hendak melaksanakan sholat 5 waktu, kaum muslim belum mengenal azan. Mereka cukup hanya menggunakan hitungan waktu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah semua sahabat Nabi berkumpul untuk salat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menunjuk satu orang yang akan mengumandangkan azan. Hingga Bilal bin Rabah yang terpilih untuk mengumandangkan azan dengan suara keras hingga terdengar ke seluruh Madinah. Sosok Bilal bin Rabah memang sudah dikenal sebagai sahabat dari kalangan hamba sahaya yang memiliki suara merdu. Untuk itulah, Bilal bin Rabah juga menyandang gelar muadzin ar-Rasul. Orang yang pertama sholat dan beriman kepada Allah adalah Khadijah binti Huwailid. Khadijah termasuk as-sabiqunal awalun. Ia termasuk orang-orang yang diridhai oleh sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 100. Artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Bahkan, disebutkan bahwa Khadijah adalah orang pertama yang mengerjakan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isyobah menceritakan, suatu ketika, Nabi Muhammad diajari malaikat Jibril bagaimana cara sholat. Beliau pun lantas pulang dan menyampaikan hal tersebut kepada Khadijah. Nabi pun mengajarkannya kepada Khadijah. Khadijah berwudu sebagaimana Nabi berwudu. Khadijah pun mengerjakan sholat bersama Nabi. Lantas Khadijah pun berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Orang yang pertama membuat mimbar masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Tamim Ahdari. Dikutip dari buku Al-Bait, Misteri Sejarah Ka'bah dan Hilangnya di Akhir Zaman karya Brili El-Rashid. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, beliau bersandar pada batang kayu kurma yang ditancapkan di tanah lantai masjid Nabi. Hal tersebut berjalan beberapa lama. Namun ketika badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agak gemuk, Tamim Ahdari menawarkan untuk membuatkan mimbar untuknya. Tamim pun membuatkan mimbar untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 2 anak tangga. Mimbar tersebut digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkhutbah. Orang yang pertama menghunus pedang dalam perjuangan fisabilillah adalah Zubair bin Al-Awwam. Zubair termasuk sosok muda yang masuk Islam di masa-masa awal, karena ia termasuk 7 orang pertama yang masuk Islam, dan sebagai perintis perjuangan di rumah Arkam. Usianya waktu itu baru 15 tahun. Ia telah diberi hidayah Allah saat masih remaja. Keahlian yang tampak sejak anak-anak, Zubair adalah sosok keberanian dalam menunggang kuda. Bahkan, ahli sejarah menyebutkan bahwa pedang pertama yang dihunuskan untuk membela Islam adalah pedang Zubair bin Awam. Suatu hari, ketika masa awal,
jumlah umat Islam sedikit dan masih bermarkas di rumah Arkam, terdengar berita bahwa Rasulullah terbunuh. Kontan saja, Zubair menghunus pedang lalu berkeliling kota Mekah untuk mencari kebenaran kabar berita terbunuhnya Nabi. Seandainya berita itu benar, ia bertekad menggunakan pedangnya untuk memenggal semua kepala orang-orang kafir Quraisy. Orang yang pertama penemu tulisan dalam sejarah manusia adalah Nabi Idris alaihi salam. Dalam buku berjudul Kitab Peninggalan-Peninggalan Bersejarah Para Nabi karya Abdul Syukur Al-Azizi disebutkan, Nabi Idris alaihi salam adalah penemu tulisan pertama dalam sejarah peradaban umat manusia. Pernyataan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, yakni, dahulu, ada seorang nabi yang menulis dengannya, maksudnya menulis di atas pasir. Barang siapa sejalan dengan tulisannya, demikian itulah tulisannya. Hadis Nabi Muhammad SAW ini menjelaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 56 yang artinya, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad kepada mereka, kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan, kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Sahabat Nabi yang pertama kali melaksanakan sholat bersama Rasulullah dan penghafal Al-Quran dan juga orang pertama yang membangun penjara adalah Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan laki-laki, sahabat yang pertama kali sholat bersama Rasulullah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud Al-Tayalisi, dari Salamah bin Kuhail, dia berkata, "Aku mendengar Sayyidina Ali berkata, aku adalah orang yang pertama kali sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Tabrani yang bersumber dari Abu Rafi, disebutkan sebagai berikut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di awal hari Senin, dan Khadijah sholat di akhir hari Senin. Sementara Ali sholat di hari Selasa. Ali merupakan seorang sahabat penghafal Al-Quran yang kuat, dan termasuk di antara orang yang pertama kali mendapat hidayah Islam. Ali berislam di usia belia. Beliau dikenal zuhud, wara, dan dermawan, dan menganggap rendah dunia, selalu beramal untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sangat memahami ilmu Al-Quran. Abu Abdurrahman As-Sulmi berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih pandai dalam Al-Quran daripada Ali." Kehidupan Ali selalu diwarnai dengan Al-Quran. Ali berkata tentang dirinya dan karunia Allah kepadanya, "Demi Allah tidak satupun ayat yang diturunkan kecuali aku telah mengetahui tentang apa dan di mana diturunkan. Sesungguhnya Allah telah memberikan kecerdasan hati dan lidah yang fasih." Orang yang pertama menggagas usul fikih adalah Imam Syafi'i. Ilmu usul fikih adalah sebuah kajian luar biasa yang mampu meringkas begitu banyak teks yang memiliki konsekuensi hukum yang sama menjadi sebuah formula yang sederhana. Ilmu ini digunakan para ulama dalam mengambil kesimpulan hukum. Menyederhanakan masalah yang pelik menjadi mudah butuh kecerdasan dan pemahaman yang mendalam. Oleh karena itulah, seseorang yang menciptakan ilmu usul fikih ini pasti memiliki kecerdasan yang luar biasa dan pemahaman yang mendalam tentang ilmu-ilmu syariat. Ilmu ini pertama kali dirumuskan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan Imam Syafi'i. Orang yang pertama menjadi raja dalam Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah salah satu sahabat Nabi dan sekaligus sebagai penulis wahyu atau Al-Quran. Beberapa kalangan mengatakan jika Muawiyah lahir 4 tahun sebelum masa kenabian. Bapaknya adalah Abu Sufyan bin Harb dan ibunya adalah Hindun binti Utbah. Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islam ketika peristiwa Fathu Makkah, bersama dengan bapak dan ibunya. Selepas masuk Islam, dia menjadi salah satu sahabat besar karena merupakan penulis Al-Quran. Dasar Nabi Muhammad menyuruh Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai penulis Al-Quran adalah karena kepintarannya dan juga sikapnya yang jujur. Muawiyah juga salah satu tokoh pemimpin penting dalam Islam. Setelah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin berakhir, maka pemerintah kemudian diambil alih oleh Muawiyah. Dikenal sebagai raja pertama dalam pemerintahan Islam, bukan hanya raja biasa melainkan raja yang selalu berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Orang yang pertama membuat perpustakaan umum adalah Harun ar-Rasyid. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Harun ar-Rasyid memberikan perintah untuk membangun perpustakaan-perpustakaan di wilayah Abbasiyah.
Hal ini dilakukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid agar minat baca seluruh rakyat di Abbasiyah bisa terfasilitasi dengan baik. Dari banyaknya perpustakaan yang dibangun pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, Baitul Hikmah merupakan salah satu perpustakaan yang begitu terkenal. Baitul Hikmah yang bisa juga disebut sebagai rumah kebijaksanaan merupakan perpustakaan serta lembaga pendidikan Islam pertama yang dibangun di Baghdad. Fungsi utama dari Baitul Hikmah bukan hanya sebagai perpustakaan saja, namun juga memiliki fungsi sebagai biro penerjemah dan tempat berkumpulnya para intelektual dan cendekiawan dari berbagai kerajaan untuk saling berkumpul. Orang yang pertama digelar Al-Mukri adalah Mus'ab bin Umair. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun 622, salah satu sahabat telah diutus untuk berdakwah di sana. Sahabat Rasulullah yang mendapat tugas berdakwah kepada masyarakat Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Sebagai orang pertama yang diutus untuk berdakwah dan mengajarkan Al-Quran ke Madinah, julukan Mus'ab bin Umair adalah Mukriwal Madinah atau disebut pembaca Al-Quran bagi penduduk Madinah. Selain berdakwah, ia turut serta dalam peperangan umat Islam melawan musuh. Mus'ab bin Umair meninggal dalam Perang Uhud pada tahun 625. Demikianlah orang-orang pertama dalam sejarah keislaman. Semoga kita bisa memahami dan menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat.